Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 201, dicegat. Abang mau kemana? Benis bertanya ketika melihat Zidane yang sudah berpakaian rapi. Abang mau ke kampus, dek. Zidane tersenyum dan merapalkan sisi jaket kulitnya. Lehernya selatin jaket itu hingga sebatas leher. Sedangkan Al-Ghazali duduk di sofa sambil memasang sepatunya. Kenapa perginya pagi-pagi banget? Benis menang jam yang menempel di dinding. Wajahnya imut semakin menggemaskan ketika merengut. Iya, ini ada tugas yang harus kami kumpulkan sama teman satu kelas. Zidane tersenyum dan mengusap kepala Benis. Oh, mulut Benis membulat ketika mendengar jawaban dari Zidane. Sarapan sudah abang siapkan di atas meja. Nanti abang pulangnya sore. Jadi untuk makan siang pesan aja ya. Nggak usah keluar. Ada juga nggak usah masak. Zidane tersenyum kecil dan berpesan sebelum berangkat ke kampusnya. Setiap kali melihat Benis masak, Zidane merasa kasihan. Gadis itu sudah capek namun rasanya sangat mengecewakan. Dengan sekali dia menghabiskan masakan gadis yang akan menjadi pendamping hidupnya nanti. Namun Zidane tidak mampu menelan makanan tersebut. Iya, abang hati-hati. Benis tersenyum dan menyelami tangan Zidane. Selama berada di New York, Zidane tidak pernah mengizinkan Benis untuk keluar dari apartemennya sendirian. Meskipun hanya berbelanja ke supermarket, putra bibi itu benar-benar menjaganya dengan sangat baik. Setelah Zidane berangkat ke kampus, dia kembali masuk ke dalam apartemen dan langsung menuju ke ruang makan. Senyuman bibirnya ketika melihat sarapan pagi yang sudah disiapkan oleh Zidane. Ada rasa malu dan juga rasa bersalah di hatinya setiap kali melihat Zidane Al-Ghazali. Semestinya kehadiran di sini bisa memanjakan lidah kedua pria yang sekarang jauh dari keluarganya. Zidane dan Al-Ghazali pasti sangat merindukan masakan khas Indonesia. Namun dia tidak bisa masak dan sering mencoba dan berakhir dengan kegagalan. Ternyata masih sangat penting untuk wanita. Ya, sebanyak pun uang, nggak semuanya bisa dibeli pakai uang. Benis bicara sendiri sambil memandang spaghetti dan minuman coklatnya. Segala sesuatunya pasti ada hikmahnya dan ini merupakan hikmah yang didapatkannya. Setelah selesai sarapan dan mencuci piring bekas pakainya, dia melanjutkan menonton televisi. Benis dengan santai duduk di sebuah kafe tidak jauh dari apartemen. Gadis yang selalu menimbulkan masalah itu memesan secangkir minuman coklat dan lobster roll dan apple pie yang menjadi favoritnya. Senyuman birnya saat melihat pelayan yang datang mengantarkan pesanannya. Meskipun Zidane sudah melarang untuk tidak keluar, Benis tetap saja keluar dari apartemen dengan alasan bosan. Benis mulai menikmati lobster roll yang merupakan hidangan khas Amerika Serikat. Lobster roll yang disajikan adalah bentuk sandwich dengan daging lobster yang telah dimasak dan dipotong menjadi potongan kecil dan besar. Campuran bahan lainnya yang membuat rasa daging lobster semakin lezat. Meskipun duduk sendirian, namun dia berusaha menikmati menu hidangannya. Setelah menghabiskan lobster roll, ia kemudian menikmati apple pie. Tanpa disadarinya, sejak tadi ada sepasang mata yang selalu memperhatikannya. Apakah menu dimakan terlalu nikmat sehingga tidak memandang ke sekitarnya, atau memang gadis itu yang sangat tidak peduli dan masuk kategori terlampau cuek? Aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Pria itu tersenyum. Benis diam memandang pria yang ditemuinya di bandara. Tanpa permisi, pria itu duduk di depannya. Apa kau masih mengingatku? Pria itu tersenyum. Masih? Jawabannya singkat. Apa kabarmu? Pria itu tersenyum dengan ramah. Baik, maaf, aku pamit pulang. Benis balik duduknya. Dia tidak menduga akan berjumpa lagi dengan pria yang memaksanya untuk minum ketika di bandara. Pria itu tersenyum dan persilahkan dengan sopan. Senyum licik tercetak jelas di bibirnya. Kemarin dia bisa melepaskan gadis itu, namun tidak untuk sekarang.
apalagi dia tahu bahwa mangsanya merupakan WNA yang sangat mudah untuk dia dapatkan. Benes keluar dari kafe dengan terburu-buru, menghindar lebih baik daripada harus melayani pria itu. Entah mengapa, sejak awal berjumpa dengan laki itu, dia merasa bahwa orang itu tidak baik. Gadis berjilbab serta memakai sweater berbulu warna merah itu menoleh ke belakang dan melihat 5 orang pria bertubuh tinggi dan tegap berjalan mengikutinya. Untuk memastikan apakah kelima pria itu mengikutinya, Benes sedikit berlari. Benar saja, kelima pria itu pun ikut berlari. Benes berhenti dan balikkan tubuhnya. "Ada apa? Mengapa kalian mengikutiku?" Dipandangnya kelima pria itu satu persatu. "Tentu saja kami ingin mengajak kamu bermain, nona cantik." Pria berambut panjang itu tersenyum. Dipandangnya Benes dari atas hingga ujung kaki. Jika hanya menghadapi seorang gadis remaja seperti ini, dia sendirian juga mampu. Benes diam memandang kelima pria tubuh besar tersebut. Apakah dia mampu mengalahkan kelima pria itu? Meski ada rasa cemas, namun dia tidak memperlihatkannya. "Badan kalian sangat besar. Aku yakin kalian sangat kuat. Apa tidak malu menurut seorang gadis seperti aku? Apa kata dunia ketika melihat video CCTV ini tersebar?" Benes tertawa mengejek. Dia akan membuat negosiasi kepada kelima pria itu untuk berani berkelahi dengan cara sportif. Wajah kelima pria itu berubah seketika saat mendengar kalimat yang penuh dengan ejekan tersebut. Benar saja, di sepanjang jalan terdapat CCTV. Jika video CCTV tersebar, mau letak di mana wajah mereka? Benes menang ke arah mobil yang mendekat ke arahnya dengan jantung yang berdegup kencang. Mengapa dia tidak mendengarkan perkataan Zidane? Kini dia hanya bisa menyesal atas apa yang dilakukannya. "Tangkap dia dan masukkan ke mobil," perintah pria yang tadi ditemukannya di kafe. Benes baru menyadari bahwa kelima pria yang berdiri depannya merupakan suruhan dari pria yang dia temui di kafe tadi. Mereka juga sudah merencanakan untuk menculiknya. "Ini pekerjaan mudah untuk kami." Pria berambut gondrong tertawa ngakak, begitu juga dengan teman-temannya. Benes diam sambil memandang ke kiri dan ke kanan, namun tidak ada seorang pun yang melintas di jalan ini. Desa musim dingin seperti ini, masyarakat lebih beraktivitas di dalam rumah. Mereka hanya keluar jika ada keperluan saja. Pria berambut gondrong sedikit tersenyum dan memandang rekannya. "Kalian berdua maju," perintahnya dengan menunjuk menggunakan dagu. "Baik bos," jawab pria berkepala botak dan pria kulit gelap. Beres diam saya menggeleng-gelengkan kepalanya. Jujur saja, dia tidak takut dengan kedua preman yang saat ini sedang menantangnya. Namun gadis itu malas berurusan dan mencari keributan di negara orang. "Paman, jangan mengeroyokan, malu." Beres mundur berlangkah ketika kedua pria itu maju dan mendekat. "Kami hanya ingin punya kami cepat selesai, nona kecil." Pria tanpa rambut itu tersenyum. Ini pekerjaan termudah yang pernah dia dapatkan selama menjadi preman. Hanya menangkap gadis kecil pasti sangat gampang, pikirnya. Beres mundur berlangkah, tangannya dengan cepat menepis tangan pria tanpa rambut tersebut. "Nona kecil, kamu tidak perlu melawan." Pria kulit gelap dengan itu tersenyum dan membujuk Benes. "Ya benar saja paman, mana ada orang yang diam saja ketika berdalam mara bahaya," jawab Benes. "Jangan kalian layani gadis itu." Pria berambut gondrong marah kepada rekannya yang mau saja dibodohi gadis remaja yang menjadi targetnya. Kedua pria itu akhirnya memakai cara lain. Mereka saling pandang dan memberikan kode. Ketika pria berkulit gelap menganggukkan kepalanya, yang kompak mereka menangkap mangsanya dengan cara memeluk. Namun lagi-lagi gadis itu menghindar dengan cara jongkok, sehingga kedua pria itu berpelukan. Benes tertawa kecil ketika melihat kedua pria itu berpelukan. "Aku sudah bilang paman, sebenarnya kita sportif, 1 lawan 1, agar paman tidak malu jika nanti video ini tersebar." Benes masih memberikan penawaran kepada pria
yang mencoba untuk menangkapnya. Ucapan Benis membuat para preman itu semakin marah karena diremehkan oleh seorang gadis kecil. Wajah kedua pria itu merah sepertinya mereka sudah salah menilai lawannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.